guys, welcome back in JJ Channel. Sekarang kita akan membacakan 1 Korintus 9 yang berjudul adalah hak dan kewajiban rasul. Sebelum kita membacakan, mari kita berdoa. Kami meminta kita kami berdoa, amin. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, tetapi bagiku kamu adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dalam kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidak kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain kepada saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau aku hanya tanya, Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut di dalam perpegangan atas biayanya sendiri? Siapa yang menanami kebun anggur tidak membakar buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dengan tidak minum susu domba itu? Apakah yang kukatakan ini bukan hanya pikiran manusia saja? Bukan saja hukum Taurat juga berkata-kata demikian. Sebab dalam hukum Musa tertulis, jangan engkau membangun mulut lembu yang sedang melirik, lembukanlah Allah yang lain dan perhatikanlah. Atau kita yang dikatakanlah kitakanlah yang ia maksudkan, yang kitalah yang ini ditulis, yaitu pembajak yang harus membajak dalam pengharapan dan pengelirik harus mengelirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kita telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihan kan kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Kalau orang lain yang mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi hak itu sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi Injil Kristus. Tidak tahukah bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu, bahwa mereka yang melayani mezbah dapat bahagiakan mereka dari mezbah itu? Demikian Tuhan menetapkan bahwa yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak aku yang menulis semua ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada sungguh. Kegemahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga, karena aku akan memberitakan Injil, karena aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah kausan bagiku, celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah, karena aku melakukan bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas melanggar yang diaturkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, atau bahwa aku tidak mempergunakan halakku sebagai pemberita Injil,
Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Demikian orang Yahudi memenangkan orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat akan menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak sendiri, tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat menenangkan diri di bawah hukum Taurat bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang tak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di dalam hidup luar hukum, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah aku menjadikan segala-galanya, sedapat mungkin mengenakan berapa orang di antara mereka. Segala sesuatu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalamnya. Dan aku tidak tahukah bahwa kamu gang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan mengusahakan dirinya dengan segala hal yang mereka perbuat, demikian untuk satu mahkota yang fana. Tetapi aku memperoleh satu mahkota abadi. Itu tidak akan berlari tanpa tujuan. Aku bukan pentinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi sampai sinilah kita membaca sebelum kita mengending. Mari kita berdoa. Allah kami surga, berkati kami telah membaca kitab Yesus, berkatilah kami, ampuni dosa kami, Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you for watching the next video. Bye bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye.